Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Alamsyah, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Sosial. Kami dari kelompok 8 pengantar Statistik Sosial. Hari ini kami akan memaparkan hasil kerja kami melalui sebuah presentasi dengan materi yang akan kami bahas yaitu fungsi diferensial, eksponen, dan list pada RStudio. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 0701-1282-126089. Halo semua, perkenalkan nama saya Radiansa dengan NIM 0711-2821-26084. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nabila Rahmadina dengan NIM 07011-2821-26107. Halo semua, perkenalkan saya Fazria Kusmawati, selaku moderator yang akan mengiringi proses presentasi pada kali ini dengan NIM 07011-2821-26076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Miranda dengan NIM 0701-1282-126095. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Natasha mengenai definisi R. Kepada saudari Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan definisi R. R adalah sebuah program komputasi statistika dan grafis atau R-Core Team 2021. Saat ini, R sudah dikenal luas sebagai salah satu powerful software untuk analisis data dan data science. R dibuat dengan tujuan awal untuk komputasi statistika dan grafis. Awalnya digunakan oleh para ilmuwan dalam riset mereka dan para akademisi. Namun, seiring perkembangan teknologi, cakupan kemampuan R sebagai bahasa pemrograman menjadi jauh semakin lebih luas. Next. Misalnya saja, kita dapat membuat dan update report rutin menggunakan R Markdown, membuat aplikasi web interaktif atau dashboard dengan package Shiny. Karena R didesain untuk analisis data dan perkembangan, serta kemampuannya mencakup hampir semua analisis data. Tidak heran saat ini banyak analisis data dan ilmuwan data atau data scientist menggunakan R untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, lanjut materi berikutnya tentang kemampuan R yang akan disampaikan oleh Mita, Siti, dan saya sendiri. Kepada saudari Mita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai kemampuan R. Yang pertama itu gratis dan open source, merujuk kepada opensource.com. Istilah open source merujuk kepada sesuatu yang bisa dimodifikasi dan dibagikan. Open source software atau OSS sendiri berarti software yang source kodenya dapat diperiksa, dimodifikasi, ditambahkan, dan dibagikan oleh siapapun. Yang kedua, tersedia banyak package. Karena R adalah open source software, hampir semua package yang ada pun dapat digunakan secara bebas. Package adalah kumpulan suatu script yang umumnya berupa function atau data yang dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga, dibuat oleh statistisi untuk data analis atau data scientist. R adalah sebuah program yang awalnya dibuat untuk kebutuhan statistisi. Oleh karena itu, banyak fungsi-fungsi dasar untuk statistika maupun eksplorasi data dan grafis sederhana sudah terdapat di R, meskipun tanpa install package tambahan. Namun saat ini R sudah menjadi salah satu software yang digunakan dalam data science karena banyak package yang dapat mendukung. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nabila. Kepada saudari Siti Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kemampuan R, yaitu yang keempat, mudah dalam melakukan transformasi dan pemrosesan data.
Karena R adalah program untuk analisis data, maka kemampuan R dalam transformasi data seperti penyiapan data, import, dan ekspor data dalam berbagai format, dan lain-lain. Yang kelima, mampu menghasilkan grafik yang sangat bagus. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh R adalah kemampuannya untuk menghasilkan grafik yang sangat bagus. Salah satu yang diunggulkan adalah package ggplot2. Tentu saja masih banyak package untuk visualisasi selain ggplot2. Yang keenam, membuat reproducible report. Ketika Anda mempunyai pekerjaan untuk membuat laporan secara rutin, maka Anda dapat menggunakan R sebagai robot Anda. Dengan package R Markdown, Anda dapat membuat laporan rutin dengan hanya satu baris perintah. Yang ketujuh, dapat membuat aplikasi interaktif atau dashboard berbasis web. Package Shiny dan semua pengembangannya dan Flex Dashboard dapat Anda gunakan untuk membuat visualisasi interaktif ataupun sebagai sebuah produk dari data science. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nabila. Materi selanjutnya, saya sendiri yang akan membacakannya. Membuat REST API. Setelah Anda membuat fungsi atau model prediktif dan ingin digunakan secara lebih luas, Anda dapat membuatnya sebagai API menggunakan package atau Plumber. Dan masih banyak lagi kemampuan R yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memudahkan pekerjaan Anda dalam hal analisis data ataupun data science. Baiklah, slide selanjutnya tentang fungsi R akan dibacakan oleh Saudara Radi. Kepada Saudara Radi, dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini ada beberapa fungsi R yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada fungsi diferensial. Jadi fungsi kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensiasi adalah turunan dan suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik tersebut. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik merupakan menentukan pendekatan linear terbaik pada titik tersebut. Jadi dapat kita katakan dengan kata lain bahwa fungsi diferensial tadi merupakan fungsi turunan. Selanjutnya, fungsi yang akan dibahas kedua itu adalah fungsi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat tersebut berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Fungsi eksponensial dalam menjalankannya dapat digunakan dengan sintaks rumus IXP buka kurun dan tutup kurung. Terdapat 4 fungsi untuk menangani distribusi eksponensial dalam pemrograman R, yaitu DXP, PXP, GXP, dan REXP. Jadi dengan kata lain bahwa fungsi eksponensial ini merupakan fungsi pemangkatan ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu ada fungsi yang terakhir, itu fungsi list. Nah, fungsi list ini adalah suatu kemampuan format data yang berisi tipe data campuran seperti data vektor, data matriks, data frame, dan lain-lain. List sendiri adalah urutan dari kumpulan objek atau komponen jenis-jenis dari struktur data yang ada. Sebuah list memungkinkan kita mengumpulkan dan melakukan banyak operasi dalam satu nama saja secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan kalkulasi yang sama dan berulang untuk komponen yang ada di dalam list tersebut. Selanjutnya itu ada print list, dapat melihat data yang kita masukkan ke dalam list, seperti data frame, data matriks, data vektor, dan lain-lain dengan
tanda pada indeksnya yaitu 2 kurung kotak. str sendiri berfungsi untuk melihat struktur data kita dan variabel apa saja yang ada pada data kita. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan contoh dari fungsi list yang akan dijelaskan oleh Saudara Radiansyah. Kepada Saudara Radiansyah, dipersilahkan. Oke, terima kasih kembali kepada moderator. Mungkin bertemu lagi sama saya. Nah, di sini saya akan langsung memberikan atau praktek contoh bagaimana sih penggunaan dari fungsi list tersebut. Jadi kita langsung eksekusi saja ya teman-teman semua. Baiklah, sebentar ya, kita akan buka dulu RStudio-nya. Nah, teman-teman, jadi kita bakalan langsung ngeeksekusi dari fungsi list ini ya, teman-teman. Nah, sebelum saya memberikan langsung eksekusi ya, teman-teman, kita remind kembali ya, teman-teman. Jadi, bahwa fungsi list tadi itu dapat digunakan untuk membuat variabel yang di dalamnya berisi objek dengan tipe data yang beragam. Sebagai contoh, di dalam sebuah variabel yang dibentuk dari fungsi list dapat berisi atas tipe data, skala vektor matriks, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum kita eksekusi, kami di sini sudah ada data mentahan untuk penggunaan dari fungsi list ini ya, teman-teman. Nah, ada data TB, data BB, data warna, dan data hobi. Mungkin kita langsung runkan dulu agar dia berpindah ke global environment ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, data yang ada di kotak sebelah kiri ini udah berpindah ke global environment. Ya, udah disimpan di sini, teman-teman. Jadi, contoh dari fungsi list ini menggunakan variabel yang dibentuk dari fungsi list menggunakan sintak. Jadi, kita langsung masukkan sintaknya, teman-teman, yaitu mylist sama dengan list buka kurung, kita masukkan data fungsi list tadi, teman. Ada data TB, data BB, data warna, dan data hobi. Setelah selesai, jangan lupa kita runkan, teman-teman. Nah, jadi setelah kita runkan, maka dia akan masuk ke global environment. Data namanya itu data mylist dengan tipe list yang terdiri dari data-data yang ada data fungsi list ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita print menggunakan sintak print buka kurung mylist. Lalu tutup kurung. Jangan lupa kita eksekusi atau kita runkan, teman-teman. Nah, setelah kita runkan, maka dia tidak berpindah ke global environment, teman-teman. Tapi data yang di print mylist ini akan berpindah ke kolom yang di bawah ya, teman-teman. Nah, kolom yang menandakan bahwa ini di print itu adalah bahwa adanya tanda kotak dua, teman. Dua kotak di sebelah kiri dan dua kotak di sebelah kanan ya, teman-teman. Tanda kurung atau itu bisa disebut ya. Jadi data kotak yang pertama itu merupakan data yang tinggi badan ya, teman-teman, yang merupakan data numerik.
data numerik yang terdiri dari 170, 165, 155, 149, dan 153, teman-teman. Dan jumlahnya, ya nilai levelnya yaitu adalah 5, karena ini terdiri dari 5 buah data, teman-teman. Dan kotak yang kedua, dua kotak yang kedua itu merupakan data dari berat badan yang terdiri dari 45, 55, 65, 56, dan 70 yang merupakan data numerik, tipe data numerik juga ya teman-teman, dan jumlah levelnya juga 5 sama kayak yang di atas tadi. Selanjutnya itu ada kotak 2 yang ketiga merupakan data hobi. Ya, data warna maksudnya, data warna yang merupakan tipe data karakter. Jadi bukan numerik tetapi karakter. Selanjutnya kotak 2 yang keempat itu merupakan data karakter juga ya teman-teman, sama kayak yang data yang warna tadi ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita masuk ke rumus STR ya teman-teman. Jadi saya di sini akan memberikan kembali ingatan teman-teman mengenai rumus STR ini. Jadi rumus STR ini berfungsi sebagai untuk melihat struktur data kita dari variabel apa saja yang ada di dalam data kita. Oke, kita langsung saja masuk ke rumusnya ya teman-teman. Kita ketik STR buka kurung STR buka kurung mylist. Nah, jadi ini merupakan sintaknya ya teman-teman. Terus jangan lupa kita runkan ya teman-teman. Nah, setelah kita runkan atau eksekusi, kita bisa melihat bahwa data STR tadi juga berpindah ke bawah sama yang kayak print mylist tadi. Dia bukan berpindah ke global environment ya teman-teman. Nah, STR mylist ini ditandai dengan adanya kayak simbol dolar ya teman-teman. Nah, ini simbol dolar kayak itu ya teman-teman. Nah, kita dapat melihat 4 list yang kita masukkan tadi, dan kita bisa melihat juga ada tanda dolar seperti yang saya kita ucapkan tadi. Nah, pada STR ini berfungsi untuk menampilkan data struktur dari suatu objek. Kita dapat melihat adanya objeknya di STR ini. Tapi juga dapat bisa melihat 4 list ini, kita dapat melihat ada data yang berupa angka, karakter, dan numerik. Nah, seperti angka numerik yang pertama yang terdiri dari 5 level yang merupakan data dari tinggi badan teman-teman. Selanjutnya itu ada data numerik lagi yang merupakan data dari berat badan. Jadi numerik itu berupa angka-angka ya teman-teman. 5 level juga. Terus ada yang ketiga, dolar ketiga itu karakter yang berupa warna. Jadi kalau karakter berupa huruf-huruf. Misalnya bisa juga kita ganti dengan nama hewan, nama pekerjaan, nama tumbuh-tumbuhan, itu merupakan data yang karakter ya teman-teman. Dan data karakter yang terakhir itu adalah data karakter yang berupa karakter hobi, yang terdiri dari 5 level juga ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai fungsi list yang pertama. Apabila terdapat kurang maupun kesalahan dalam memberikan contoh, saya mohon maaf. Karena saya tidak luput dari namanya kehilapan dan kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Radiansyah. Untuk contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Siti Nabila. Kepada Siti Nabila, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempraktekkan untuk menghitung turunan dari fungsi. Sebelum itu, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu cara langsung, dan yang cara kedua mendefinisikan terlebih dahulu fungsinya. Sebelum kita menghitung turunan dari fungsi, kita harus menginstal terlebih dulu package MosaicCalc. Pada kotak keempat ini, kita klik install, lalu kita ketik karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, jadi kita tinggal mengaktifkannya saja. Tunggu sebentar. Kita tinggal mencari.
mosaic calc untuk kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mengaktifkannya terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan perintah library untuk mengaktifkannya kembali. Lalu kita run. Sebentar, agak lambat emang. Jika sudah, langsung saja kita menghitung turunan dari fungsi dengan cara yang pertama. Di sini saya menggunakan simbol D. Simbol D ini merupakan simbol diferensial atau turunan. Di sini saya mempunyai fungsi X pangkat 4 ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 3 dikali X pangkat 2 dikurang 5 dikali X ditambah 2, dan kita menggunakan simbol tidal yang berbentuk garis tapi seperti gelombang, dan juga menggunakan simbol X. Lalu kita run saja. Dan inilah hasilnya. 4 dikali X pangkat 3 ditambah 2 dikali buka kurung 3 dikali X pangkat 2 tutup kurung ditambah 3 dikali buka kurung 2 dikali X tutup kurung min 5. Dan cara yang kedua yaitu mendefinisikan terlebih dahulu fungsinya. Di sini saya mempunyai fungsi X pangkat 4 ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 3 dikali X pangkat 2 dikurang 5 dikali X ditambah 2. Dan di sini saya mengubah objeknya menjadi huruf F. Lalu kita run saja. Lalu kita menghitung turunannya dengan menggunakan nama df1 dan perintah D buka kurung F, tanda petik X. Maksudnya yaitu turunan pada fungsi F terhadap X. Lalu kita buat lagi nama df1 ini untuk melihat hasilnya. Lalu kita run semuanya. Dan hasilnya berikut ini, yaitu sama saja seperti yang di atas. 4 dikali X pangkat 3 ditambah 2 dikali buka kurung 3 dikali X di pangkat 2 tutup kurung ditambah 3 dikali buka kurung 2 dikali X dikurang 5. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai diferensial atau fungsi dari turunan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nabila. Lalu untuk contoh yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Mita Miranda. Kepada Saudari Mita Miranda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempraktekkan fungsi eksponensial. Bagaimana sih cara untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan fungsi eksponensial itu? Jadi yang pertama itu kita harus punya data. Di sini saya sudah ada data umur yang berisi 30 tahun, 33 tahun, 29 tahun, 25 tahun, dan 40 tahun. Dan selanjutnya tinggal kita tulis fungsi dari eksponensial tersebut, yaitu exp buka kurung dan tutup kurung. Nah, yang di dalam kurung ini tinggal kita isi nama dari data yang telah kita buat tersebut. Di sini saya sudah ada data umur, berarti tinggal kita tulis umur. Selanjutnya tinggal kita run. Dan kita dapatkan hasilnya, yaitu di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita Miranda atas pemaparannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian yang menonton dapat mengerti dan paham. Sekian dari kami. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.